Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5031 sampai bab 5033. Apakah karena kultivasi ras manusia lebih sulit dibandingkan dengan ras iblis atau binatang? Lelaki itu berkata dengan wajah penuh kegembiraan, "Di mana orang-orangmu? Di mana mereka?" "Hanya kami yang sedikit ini," kata Mo King Yun. Pria itu tertegun dan senyum di wajahnya menghilang. "Hanya kalian sedikit, apa gunanya kalian? Sekarang 70% benua Changsuan telah jatuh. Kalian sedikit orang sama sekali tidak berguna. Saya sarankan kamu pergi saja. Jangan sampai kamu menjadi tawanan orang lain. Kalian, apakah kalian meremehkan kami yang sedikit ini?" Humazi agak tidak senang. Tetapi sebelum lelaki itu sempat berbicara, tiba-tiba langit dan bumi bergetar. Ekspresi pria itu berubah drastis, alisnya berkerut saat dia berkata, "Sebaiknya kau segera pergi. Orang-orang dari kuil sedang datang." Setelah berbicara, dari kejauhan tampaklah belasan lelaki berpakaian hitam dari 8 kuil yang mendekat, dipimpin oleh seorang lelaki tua berjubah kain abu-abu dengan sanggul di kepalanya. Hanya selusin orang ini saja yang menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar tak henti-hentinya, dan tekanan yang mengerikan pun datang menyerbu. Lalu, teriakan terdengar di mana-mana, banyak orang terjatuh ke tanah, kesulitan bernapas. Melihat ini, Chen Ping segera memanggil pedang pembunuh naga. Niat pedang yang mengerikan melonjak, dan dengan lambaian lembut, tekanan mengerikan itu lenyap seketika. Semua orang merasakan dada mereka menjadi ringan, dan mereka bangkit dari tanah. Pada saat ini, pria itu menatap Chen Ping dengan mata penuh keterkejutan dan kebingungan. Karena dia menyadari bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat pertama alam abadi longgar, sama dengan alamnya sendiri, namun dia dapat dengan mudah menghilangkan tekanan yang mengerikan ini. Pria tua berjubah abu-abu itu juga sedikit tertegun dan segera tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketika lelaki tua itu melihat Tuan Muda Huo, dia langsung menunjukkan kegembiraan. "Tetua ketiga, selamatkan aku, selamatkan aku," Tuan Muda Huo berteriak ketika melihat lelaki tua itu. "Lepaskan Tuan Muda kami, dan kau akan selamat," teriak tetua ketiga. Pria itu tadi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa di antara kelompok Chen Ping, ternyata ada seorang tuan muda dari kuil. Pada saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Menghadapi selusin pria berpakaian hitam dari 8 kuil, puluhan ribu pembudidaya manusia ini tidak berani melangkah maju, masing-masing menunjukkan ekspresi ketakutan. Melihat ini, Chen Ping mendesah tak berdaya, kapan umat manusia menjadi begitu lemah dan tidak kompeten? Dengan jumlah kalian sebanyak ini, apakah kalian takut dengan belasan orang mereka? Chen Ping bertanya kepada pria itu. "Kekuatan kita tidak ada tandingannya, jumlah saja tidak bisa menggantikannya," kata lelaki itu tak berdaya. "Lalu apa rencanamu?" Chen Ping ingin melihat apa yang dipikirkan orang-orang di benua Changsuan. Kalau memang layak diselamatkan, dia mungkin akan membantu. Jika mereka semua pengecut, Chen Ping tidak ingin membuang-buang waktunya.
Apalagi yang bisa kita lakukan, menyerah atau bertarung sampai mati. Tapi kami tidak akan menyerah, bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan mereka, setidaknya kami akan meninggalkan mereka dengan hidung berdarah. Kalian bukan dari benua Changsuan, sebaiknya kalian segera pergi. Aku akan memimpin orang-orang untuk membuat keributan dan membuat orang-orang ini jijik. Pria itu berkata kepada Chen Ping, "Begitukah caramu melawan?" Chen Ping tertawa. "Apalagi yang bisa kita lakukan?" kata lelaki itu tanpa daya. "Jangan bertele-tele lagi, lepaskan tuan muda kita segera, apa kau tidak mendengarnya?" Tetua ketiga, melihat Chen Ping mengabaikannya, berteriak keras lagi. "Kau benar-benar menyebalkan." Chen Ping akhirnya menatap tetua ketiga, dan dengan lambaian pedang pembunuh naga yang tiba-tiba, sinar pedang yang tajam melesat bagaikan meteor. Ruang di sekitarnya terasa memadat dalam sekejap, semua orang nyaris membeku, sulit bergerak. Mata tetua ketiga terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika sinar pedang mengiris lehernya. Kepalanya terangkat tinggi, dia bahkan melihat tubuh tanpa kepalanya jatuh langsung ke tanah. Kepalanya, yang masih di udara, terus berkedip, kesadarannya belum memudar. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Saat kepala itu terbentur keras ke tanah, kesadaran tetua ketiga akhirnya lenyap dalam sekejap. Satu serangan pedang. Semua orang menatap Chen Ping dengan tak percaya. Terutama lelaki itu, yang tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping, seorang dewa abadi tingkat pertama, bisa melakukan hal itu. Belasan pria berpakaian hitam saling bertukar pandang lalu berbalik untuk melarikan diri. "Mereka kabur, teriak lelaki itu dengan cemas. Chen Ping hanya tersenyum, melemparkan pedang pembunuh naga dengan jentikan tangannya. Pedang itu melengkung di udara, dan orang-orang berpakaian hitam yang telah melarikan diri sejauh 100 mil, semuanya terpenggal kepalanya. Belasan kepala melayang tinggi sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Chen Ping, tidak ada setetes darah pun di sana. Pria itu tercengang, dan semua orang di sekitarnya tercengang. "Apakah menurutmu sedikit dari kami dapat membantu benua Changsuanmu mengatasi krisis ini?" Chen Ping bertanya pada pria itu. Pria itu mengangguk dengan bodoh, lalu berlutut di hadapan Chen Ping. "Juru selamat, Anda adalah penyelamat benua Changsuan kami, penyelamat. Penyelamat. Penyelamat." Puluhan ribu orang berlutut, teriakan mereka bergema di surga. Merasakan pemandangan di hadapannya, hati Chen Ping terasa sangat puas. Terasa hebat, bukan? Lain kali ada kesempatan untuk pamer, bisakah kau biarkan aku mencobanya? Humazi berkata dengan iri kepada Chen Ping. "Tentu saja, tapi aku khawatir kekuatanmu tidak akan cukup, dan alih-alih pamer, kamu malah akan dipermalukan." Chen Ping tertawa. "Omong kosong, jangan lupa, aku sudah menjadi makhluk abadi saat kau masih kecebong." Humazi melotot tajam ke arah Chen Ping. "Kamu sudah mati beberapa kali, bagaimana mungkin kamu masih tidak menyadarinya? Apa hebatnya pamer?" Chen Ping mendesah. "Jika pamer tidak bagus, mengapa kamu selalu melakukannya?" tanya Humazi kepada Chen Ping. "Siapa yang berani membunuh orang-orang dari 8 kuil kita?"
terdengar suara tajam dan feminin. Seorang wanita berpakaian baju perang putih, lekuk tubuhnya yang anggun menonjol, memakai helm emas, matanya terbelalak karena marah, mendekat dengan cepat. Di belakangnya diikuti selusin wanita berbaju perang berwarna hitam. Aura mereka jauh lebih kuat daripada tetua ketiga dan kelompoknya. Tuan Hu, kesempatanmu untuk pamer telah tiba. Mereka semua wanita, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Hehe, Hu Mazi menyeringai, air liur menetes dari mulutnya. Mo Qingyun, yang berdiri di dekatnya, sedikit mengernyit. Jangan pedulikan dia, Nona Mo. Tuan Hu tidak punya hobi lain, dia hanya mencintai wanita. Chen Ping buru-buru menjelaskan. Adik, Tuan Muda Huo berteriak ketika melihat wanita itu. Chen Ping tercengang dan terkejut, tidak menyangka Huo Zhao akan memiliki seorang putri. Namun wanita itu tidak melirik Tuan Muda Huo, sebaliknya menatap tetua ketiga yang sudah mati dan yang lainnya, wajahnya penuh amarah. Siapa yang membunuh tetua ketiga? Majulah, atau aku akan membantai kalian semua. Itu aku yang membunuhnya. Hu Mazi melompat maju, mendarat di depan wanita itu. Gadis cantik, aku telah membunuh tetua ketiga MU. Aku ingin meminta maaf padamu, kata Hu Mazi sambil tersenyum lebar. Maaf, jika kamu tidak menerima permintaan maafku, aku bisa menawarkan diriku kepadamu. Apapun yang kau inginkan dariku, aku akan melakukannya dengan patuh sepenuhnya. Bagaimana? Saat Hu Mazi berbicara, dia benar-benar mulai membuka celananya. Wajah wanita itu memerah, melotot ke arah Hu Mazi. Dasar tua mesum, aku akan membunuhmu. Dia tiba-tiba menghunus pedang kesayangannya dan menusukkannya langsung ke arah Hu Mazi. Sial, kau serius? Hu Mazi terkejut, buru-buru mundur. Hentikan dia, aku sendiri yang akan mengebiri dia, teriak wanita itu. Tak lama kemudian, belasan prajurit wanita berbaju besi hitam mengepung Hu Mazi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Atas perintah wanita itu, belasan prajurit wanita berbaju besi hitam itu langsung membentuk formasi. Tombak panjang mereka berubah menjadi langit penuh cahaya dingin, mengelilingi Hu Mazi sepenuhnya. Para prajurit wanita ini berkoordinasi dengan ketepatan yang luar biasa. Ujung tombak mereka menjalin jaring energi spiritual yang tidak dapat ditembus di udara. Aduh, apakah para wanita ini benar-benar kejam? Teriak Hu Mazi sambil menghindar dan bergerak melewati bayang-bayang tombak, melemparkan jimat satu demi satu. Akan tetapi jimat-jimat itu, setelah menyentuh baju zirah prajurit berbaju hitam, lenyap bagaikan lumpur yang tenggelam ke dalam laut. Ekspresinya berubah, armor penekan sihir klan dewa. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah tombak menembus lengan bajunya, meninggalkan luka berdarah di lengannya. Sambil meringis kesakitan, Hu Mazi segera membentuk segel tangan, memanggil jimat yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun para prajurit wanita hanya menyipitkan mata, serangan mereka tak henti-hentinya. Terpojok dan putus asa, Hu Mazi akhirnya berteriak, Chen Ping, kamu masih menonton acaranya? Tuan Hu, aku memberimu kesempatan untuk pamer, tapi kau tidak sanggup melakukannya. Chen Ping tertawa. Berhentilah bersikap sarkastis dan bantulah aku, atau tamatlah riwayatku, geram Hu Mazi. Chen Ping dan Mo Qingyun bertukar pandang dan mulai bertindak. Pedang pembunuh naga berubah menjadi pelangi merah darah,
menghancurkan ujung tombak 3 prajurit wanita dalam sekejap. Mo Qingyun membentuk segal tangan, dan puluhan tanaman merambat berwarna tinta tumbuh dari tanah, melilit pergelangan kaki beberapa prajurit lainnya. Melihat ini, mata wanita terkemuka itu menyala dengan amarah dingin di balik helm emasnya. Manusia rendahan, berani menentang keagungan klan dewa. Pedang kesayangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, aura pedang yang tajam menyapu, memutuskan semua tanaman merambat berwarna hitam pekat. Membunuh. Pria dari benua Changsuan, yang terinspirasi oleh Chen Ping dan yang lainnya, mengangkat lengannya dan berteriak. Puluhan ribu kultivator maju ke depan bagai gelombang pasang, tidak mau berdiam diri saja. Dengan campur tangan Chen Ping dan Mo Qingyun, para prajurit wanita mulai melawan, dan sekarang, dengan serangan mendadak dari puluhan ribu kultivator benua Changsuan, mereka dengan cepat kewalahan dan takluk. Namun pada saat itu, para prajurit wanita berbaju hitam yang terkekang itu berteriak serempak, kemuliaan klan dewa tidak akan ternoda. Baju zirah mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan energi spiritual di dalam diri mereka mulai berbalik secara liar. Tidak bagus. Mundur. Pupil mata Chen Ping mengecil, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga, menciptakan penghalang berwarna merah darah di depannya. Saat berikutnya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan selusin cahaya putih yang menyilaukan meletus di antara kerumunan. Badai energi spiritual yang dahsyat melanda dalam radius 100 gang, seketika mengubah ratusan pembudidaya yang menyerbu menjadi kabut darah. Saat debu mulai mereda, medan perang menampakkan belasan kawah, masing-masing selebar lebih dari 100 gang. Sayang sekali, nona-nona cantik, pergi sebelum aku sempat mencicipinya, keluh Humazi. Mengapa harus melakukan hal ekstrim seperti itu? Lebih baik hidup daripada mati. Para pembudidaya manusia di benua Changsuan tercengang. Kebanggaan klan dewa tak tergoyahkan, bahkan wanita mereka begitu teguh hati, benar-benar berkemauan keras. Wajah Tuan Muda Huo berubah antara merah dan putih, diliputi rasa malu. Dia berasal dari klan dewa, pewaris 8 kuil, namun dia takut mati. Dia memiliki kesombongan seperti klan dewa, tetapi tidak memiliki tulang punggung. Wanita itu, sambil menatap anggota tubuh dan reruntuhan yang berserakan, berkata dengan dingin, "Lihat ini, klan dewa tidak bisa diganggu-gugat." Dia perlahan membuang pedangnya, baju besinya yang putih mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Dengan jiwa suciku, aku mempersembahkan ini. Sial, wanita ini juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Teriak Humazi dengan sedih. Diam. Teriak Chen Ping, asal-usul waktunya melonjak liar, seketika menghentikan waktu di area tersebut. Kekuatan wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia berjuang keras, helm emasnya jatuh dan memperlihatkan wajah heroik yang mencolok. "Lepaskan aku, dasar jorok." Tamparan. Chen Ping melangkah maju dan menampar wajahnya. Bersambung.